Hai Sobat Akses, kali ini di video yang akan kami buat serinya ini kita akan coba membahas tentang kemampuan penalaran umum. Oke, apa sih kemampuan penalaran umum ini? Yang pasti kita akan berusaha melatih kalian Sobat Akses semua untuk berpikir kritis. Ya, jadi awalnya kita harus pelajari dulu apa aja yang penting di sini berupa definisi, pengertian-pengertian umum, dan istilah-istilah umum. Ya, jadi seri ini kita namai Yuk Ngulik Kemampuan Penalaran Umum Bersama Akses. Oke, yuk kita mulai ya. Saya dengan Angga Lalu di sini dan kita akan bahas satu persatu. So, pertama-tama kita akan mulai dengan apa sih penalaran umum itu? Ya, sedikit tadi Angga bilang ada beberapa istilah yang penting. Kemudian juga kita akan coba mempelajari kemampuan dasar apa yang perlu dikembangkan sehingga nanti kalau kalian menemukan soal-soalnya baik di ujian UTBK, tes akademis yang lain itu tidak asing dan mudah kalian proses secara analitis, secara logis ya. Kemudian yang terakhir, seberapa penting sih untuk studi kalian nanti? Ya, karena ini semua akademisi menyepakati bahwa ini kemampuan yang sangat penting untuk studi kalian, apapun jurusan atau bidang studi yang akan kalian pilih. Right. Jadi yang pertama, istilah-istilah itu kita coba pahami standarnya ya, definisinya, supaya tidak keliru nanti dalam mengambil keputusan logis. Contohnya, penalaran umum secara umum itu sering disebut kemampuan kognitif. Ya, kognitif itu cara berpikir yang tentunya mengikuti kaidah logis dan kritis ya. Enggak kayak kalau kalian dikasih sebuah pernyataan enggak ditelan bulat-bulat gitu. Harus masuk ke akal tentunya. Ya. Jadi di situ kita bisa menilai apakah pernyataan misalkan itu bernilai benar, salah, atau masih diragukan ya. Nah, jadi pertama-tama kita akan memulai dengan analisis yang cukup mendalam tentang sebuah topik ya, topik-topik yang sederhana aja yang kita temukan sehari-hari. Kemudian bagaimana dari pernyataan-pernyataan itu dibentuk menjadi sebuah proposisi atau yang disebut juga argumen. Nah, ini yang seringkali kita tidak pelajari di sekolah, benar kan? Nggak ada pelajarannya, soalnya memang tidak ada pelajaran khusus yang mempelajari tentang pembentukan argumen ini, sampai dia menjadi sebuah kesimpulan atau keputusan. Nah, dari situlah prosesnya kita tahu, kita bisa evaluasi, ya, seberapa valid, seberapa logis argumen itu menjadi sebuah informasi. Oke? Nah, kita lihat. Ada beberapa istilah penting tadi yang aku bilang yang harus kita pahami definisinya. Ya, tadi sudah sempat disebutkan beberapa, yaitu pertama yang disebut proposisi atau sebuah klaim. Ya, mungkin kalian sering temui di diskusi atau berita artikel ya, misalkan pemerintah mengklaim bahwa perekonomian kita sekarang baik-baik saja. Nah, di situ tentunya ada bisa bernilai benar, bisa bernilai diragukan atau diperdebatkan. Ya, jadi argumen itu tidak selamanya pasti valid, pasti benar. Ya, makanya juga sering disebut pendapat ya atau klaim. Nah, dia bentuknya adalah pernyataan deklaratif, ya, pernyataan yang positif ataupun nanti yang bisa sifatnya negasi atau negatif. Ya, akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Dan itu harus bisa diuji kebenaran atau validitasnya. Ya, tadi dapat berbentuk kesimpulan ataupun keputusan. Jadi kalau keputusan tuh ada actionnya, ada bentuk sikap dan tindakannya. Ya, kalau simpulan kan di tataran konsep ya, tapi kalau keputusan itu ada bentuk actionnya. Nah, dalam pembentukannya argumen itu sering menggunakan pendukung
Ya dong, nggak mungkin dong orang berpendapat tanpa ada landasan pendukung. Ya, nah data-data atau pernyataan-pernyataan itu yang disebut dengan premis. Ya, jadi premis itu landasannya. Oke, tanpa landasan yang kuat, nah nanti waktu kita analisa, oh ini argumennya kurang valid, kurang berdasar. Nah itu kita bisa sanggah, kita bisa perkuat, kita bisa juga debatkan. Dan nah ini juga penting, seringkali yang kita tidak bisa benar-benar lihat di permukaan karena tidak terungkap itu adalah asumsi di belakang ya pembentukan argumen itu. Ya, nah ini perlu contoh nih nanti kalau kita membahas tentang asumsi ini. Ya, jadi secara istilah asumsi itu adalah beberapa kondisi yang dianggap benar, ya karena dia dianggap benar jadi dia tidak perlu ada pembuktian dulu di tahapan itu, makanya dia tersirat biasanya. Kemudian nah dari istilah-istilah ini ya yang paling penting juga kalian harus pahami perbedaan antara fakta dan opini. Nah ini nih, kalau orang yang tidak akademis ya, kita tidak menggunakan konsep-konsep logika, seringkali bingung mana yang pernyataan yang berupa fakta, mana yang berupa opini. Dan itu yang menyebabkan orang sering menelan bulat-bulat gitu ya. Nah, padahal pastinya berbeda ya. Kalau fakta itu nilainya sudah bisa ditentukan, pasti benar atau pasti salah ya, jadi tidak ambigu. Tetapi yang namanya opini seperti tadi yang kita sudah sampaikan, nilainya masih bisa diperdebatkan ya, tidak mutlak. Oke? Itu juga menjadikan orang kadang bingung, apa sih bedanya data dengan informasi? Oke? Nah, ini nih kalau kalian berlatih berpikir kritis itu bisa membedakan ya. Jadi fakta-fakta pernyataan yang kita bisa lihat di sumber berita, artikel atau jurnal itu ada yang sifatnya masih mentah. Nah, itu berupa data. Misal ada dugaan bahwa ekonomi kita sedang melemah. Nah, itu harus dicari dulu datanya. Nah, data itu dikumpulkan bisa berupa statistik, bisa berupa laporan ya, penelitian ilmiah. Nah, nanti setelah diolah, diproses dengan kaidah-kaidah akademis, baru dia bisa digunakan untuk membuat informasi. Paham ya? Jadi informasi itu data yang sudah diolah sehingga bisa diambil sebuah keputusan atau kesimpulan. Oke? Nah, itu yang harus kalian pahami. Oke, agak abstrak nih Uncle. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat contoh-contohnya. Ya, contohnya nggak akan dibikin yang ribet deh, yang mudah banget. Oke, tadi supaya kebayang, ini tadi prosesnya ya. Uncle review dulu. Jadi kalau kita berpikir tentang sebuah konsep, ya ide, di pelajaran atau pengetahuan apapun ya, itu kita tidak bisa sekonyong-konyong membuat sebuah kesimpulan kan? Ya, jadi harus diproses dulu. Nah, proses penarikan simpulan atau pembuatan keputusan itulah yang membutuhkan premis tadi. Jadi prosesnya seperti ini ya. Jadi ide, konsep, menarik argumen, ya itu berdasarkan premis berupa data pendukung, pendapat ahli, contoh, ya yang kita bisa amati sehari-hari, pengalaman, observasi. Nah itu semua kalau di istilah akademis disebut empiris ya, jadi nyata bisa dibuktikan ya. Dan jangan lupa kadang kita harus menelaah juga apa sih asumsi-asumsi yang tersirat di bawahnya, yang tidak dinyatakan, mungkin tidak ditulis ya di situ, tapi ada yang kondisi yang membuat konteksnya menjadi benar ya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Contoh pertama, nah ide tentang bumi kita ya. Bumi kita kan ya ini nih yang kita tinggali sehari-hari ini.
ada ide atau konsep yang menyebutkan bahwa bumi kita ini berbentuk bulat seperti bola. Oke? Ya. Nah, menurut kalian boleh nanti ya kalau mau diskusi tulis saja di kolom komen ya. Ini sebenarnya fakta atau masih berupa klaim? Ya. Kenapa engkau berikan contoh ini walaupun terkesan ya semua orang juga tahu itu engkau pasti bumi itu bulat. Tapi ada loh kadang-kadang kalau kalian baca itu sebagian orang, sekelompok orang yang masih punya pendapat klaim bahwa bumi itu datar. Ya, kayak nih meja ini atau laptop uncle nih datar. Oke? Tapi nggak apa-apa. Kita coba menggunakan tadi pengambilan proses pembuatan argumen tadi itu. Apa sih premisnya? Apa sih yang mendukung kalian memahami bahwa bumi ini bulat? Contoh, secara definisi kita tahu bumi itu kan planet ya. Nah, benda angkasa. Ya kan? Seperti juga yang bisa kita lihat sehari-hari nih. Apa sih benda angkasanya? Contohnya kalau malam ada bulan. Benar ya? Nah, benda-benda angkasa seperti planet, bumi, planet kan, bulan, satelit, itu kan mengorbit. Ya dong, dia berputar. Ya, kalau bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Dan itu berarti bentuknya kita bisa analogikan sama dong, karena sama-sama berputar. Ya, kita bisa lihat kalau bulan kita bisa pahami itu semua sebagai fakta. Oke? Ada lagi nggak premisnya? Nah, kalau kalian lihat ada fenomena alam nih yang membantu kita untuk mengamati bentuk bumi. Oke, walaupun kita tinggal di permukaan bumi, kita bisa amati, yaitu ketika terjadi gerhana matahari. Benar ya? Gerhana matahari, ini ada matahari, di depannya ada bulan, di sini ada bumi. Jadi bulan ini tepat di antara matahari dan bumi. Ya dong? Berarti kita kan bisa lihat nih. Sorry, ini matahari, ini bumi, ini bulan ya. Kita bisa lihat bayangan bumi kita di permukaan bulan, benar ya? Kan ketutup tuh. Nah, waktu tertutup itu kita bisa lihat bentuknya adalah bulat. Makanya kalau kalian lihat kan bulan itu ada bentuknya sabit, ketutup ya sama bumi. Oke? Nggak mungkin dong kalau buminya bentuknya kotak, bayangannya di bulan berarti kotak ya, bukan bulat. Dan akhirnya kita juga bisa ya, karena teknologi sudah sedemikian canggih, nih fotonya dari luar angkasa memang bumi itu bulat. Ya, jadi premis-premis ini tidak terbantahkan sehingga klaim ini kita bisa nyatakan sebagai argumen yang sudah sangat kuat dan bisa diterima sebagai fakta. Right? Tapi kalau kalian berpikir kritis, sebenarnya ada asumsi yang kita perlu analisa. Kenapa sih kok ada orang yang masih berpikiran bumi itu datar? Ya kan? Sampai ada guyonan tuh saling mencemooh, kalian kelompok bumi datar gitu kan. Mungkin ya, sini kan mungkin kita nggak baca ya pernyataan yang tertulisnya. Tapi kalau kalian bayangkan, mungkin zaman dahulu orang masih belum yakin. Karena belum ada ilmu teknologi yang cukup. Nah kan? Ya, ilmuwan zaman dulu mungkin juga berpikir ya, dulu kayak yang menemukan benua Amerika. Ya, dia berpikir kalau dia berlayar terus ke barat, ya kan, nanti dia ketemu sama dunia yang lain kan gitu. Ternyata enggak, bumi itu bulat. Oke? Atau masih ada mungkin orang yang sampai sekarang percaya bahwa bumi bulat itu adalah teori konspirasi misalnya. Konyol juga ya. Ya, seperti benar nggak sih dulu orang Amerika mendarat pertama kali di bulan? ya itu semua sah-sah saja. Kenapa? Karena orang menggunakan pemikiran logis. Ya, kalau dia belum melihat itu sebagai fakta, dia tentunya boleh mengajukan argumen-argumen yang berbeda. Oke? Contoh kedua, ini lebih nyata lagi nih. Ini diperdebatkan ya. Sampai sekarang, ya,
Nih, lihat. Contoh kedua adalah teori evolusi Darwin. Kalian tahu Charles Darwin ya, terkenal sekali di ilmu biologi. Dia menyatakan bahwa manusia itu berevolusi dari primata. Ya, primata itu seperti monyet, simpanse, gorila. Nih, ya. Jadi monyet kan masih berjalan pakai tangan ya. Nanti lama-lama dia berdiri tegak ya, dan akhirnya menjadi manusia purba. Oke. Jangan ketawa dulu, mungkin nggak ini klaim ini kita bisa uji, oke, secara logika. Apa sih premisnya kira-kira ya yang melandasi argumen ini? Nah, kalau secara logis kan kita lihat nih, kalau lihat di gambar ini, anatomi bentuk tubuh manusia itu ya dan perilaku manusia itu kan bisa kita bandingkan, mirip-mirip ya sama simpanse ya. Ya, bukannya menghina nih ya, jangan merasa tersinggung ya yang mirip-mirip. Oke, itu satu dari sisi anatomi dan perilaku ya, banyak penelitian tentang itu. Dan yang kedua, pengamatan, observasi tadi ya, salah satu bentuk premis itu. Darwin itu sudah mempelajari di salah satu pulau di daerah tropis yang namanya Galapagos bahwa banyak binatang-binatang di sana itu berevolusi, berubah. Ketika dia pindah dari benua ke kepulauan, dia merubah perilaku dan anatominya juga berubah. Itu dituliskan dengan detail ya, dia pelajari belasan tahun ya, sampai dia muncul dengan teori survival of the fittest. Jadi bayangannya seperti ini ya, sobat akses ya. Jadi manusia itu dulunya tinggal di hutan kan ya, menurut teori ini ya, seperti primata yang lainnya. Karena dia mungkin bersaing ya, kondisinya tidak memungkinkan, dia keluar ke savana, padang rumput yang luas. Akhirnya tidak lagi menggunakan empat limbs ya, kaki tangannya, akhirnya harus berlari kencang. Nah, seperti itu. Dan lama-lama bulunya hilang, mungkin karena kepanasan gitu ya. Itu kan teori. Apa ya, itu yang disebut survival of the fittest, karena perubahan lingkungan hidup dan mengakibatkan dia harus beradaptasi ya. Oke. Nah, yang kita harus teliti di sini kalau mau lebih kritis adalah apa sih asumsi yang kira-kira digunakan oleh Darwin? Ya, emang mungkin tidak dituliskan di bukunya ya, tapi kita bisa analisa bahwa berarti Darwin ini tidak percaya bahwa manusia pertama itu diciptakan Tuhan udah sempurna. Ya kan? Berarti mungkin Darwin tidak percaya bahwa Adam alaihissalam itu adalah manusia pertama. Ya dong, kalau dia percaya Adam itu manusia pertama, berarti ya tidak ada lagi evolusi dari monyet jadi manusia. Oke, itu asumsi pertama. Dan asumsi yang kedua adalah evolusi itu kan perubahan yang pelan ya, berarti masih terjadi dong. Bisa jadi nanti manusia berevolusi menjadi bentuk spesies yang sedikit berbeda. Mungkin dia menganggap bahwa evolusinya masih terjadi tapi melambat, seperti itu ya. Dan satu yang tidak pernah bisa dijelaskan sehingga ini tidak menjadi fakta yang diakui atau dinyatakan benar oleh setiap orang adalah ada yang disebut missing link, ya kan. Jadi Darwin belum bisa, dan ya pengikut-pengikut teori ini belum bisa menunjukkan sebuah fakta bahwa ada spesies yang seperti primata tapi sudah sangat dekat dengan manusia. Itu yang mereka sebut missing link ya. Kenapa? Misalkan masih ada ekornya dan masih berjalan dengan 4 kaki ya, tidak ada yang juga kulitnya itu seperti manusia, ada lapisan lemaknya, tidak berbulu semua seperti primata. Nah, itu disebut missing link ya. Mungkin saja kalau bukti ini bisa ditemukan, ini akan menjadi fakta yang diterima hampir semua orang. Oke, itu contohnya ya. Nah, kalau kalian sudah seru ya, jadi berpikir kritis itu seru ya.
Kalau kita sudah bisa mengembangkan penalaran logis ini, gimana caranya ya supaya kita bisa terapkan sehari-hari di segala macam bidang ilmu ya di pelajaran kalian, dan bisa digunakan nanti untuk menjawab soal-soal yang berupa soal penalaran logis ya. Oke, kita lihat. Memang yang pasti seperti halnya semua skill ilmu pengetahuan yang lain butuh latihan dan pembiasaan. Itu dua kata kunci ya, latihan dan dibiasakan. Yang simpel-simpel dulu, kita harus mulai dari pemahaman yang jelas tentang konsep logika itu. Ya, tadi bagaimana dari sebuah ide kemudian membentuk proposisi atau argumen itu dibentuk dengan hubungan antar premis-premis yang kuat dan asumsi-asumsi yang mendasari ya. Ada nanti di seri kita ngulik ini ada video-video yang lebih spesifik tentang ini. Yang kedua, kalian harus berlatih menyusun argumen ya. Tentunya untuk menyusun argumen kalian pilih dulu ide atau topiknya ya yang simpel-simpel aja, yang relevan dengan interest kalian, kesukaan kalian, dan juga pelajaran kalian sehari-hari. Kemudian ajukan sebuah hipotesa. Hipotesa itu yang akan menjadi argumen ya, masih dugaan sifatnya ya. Oke. Kemudian kita kumpulkan tadi itu pendukungnya berbentuk premis maupun asumsi-asumsi yang harus logis masuk di akal ya. Kemudian setelah itu juga kita harus mampu berlatih menganalisa ya. Nah ini banyak nih, kalau kalian mau cari pendapat-pendapat itu banyak di kolom opini, di thread kayak di X ya, itu kan banyak diskusi-diskusi ya, orang menyatakan pendapatnya. Nah di situ kalian coba ambil yang menurut kalian menarik, kemudian analisa. Oke, bagaimana sih argumen ini ditarik menjadi sebuah ya proposisi tadi, apa sih pendukungnya, kuat nggak, valid nggak gitu kan. Dan jadi kita benar-benar sehari-hari itu jadi kebiasaan berpikir kritis ya, nggak gampang kemakan hoax tuh ya, dikit-dikit hari ini kemakan hoax ini pendapatnya begini, besok berubah lagi. Nah, tidak seperti itu ya. Oke, tentunya semua harus dilandasi dengan kemampuan berpikir yang kuat. Kemudian tidak berhenti di situ ya Sobat Akses, harus berlatih untuk dipakai dan diterapkan. Apa bentuknya? Nah, ada dua bentuknya. Yang pertama itu secara verbal, lisan. Ya, kalian boleh banget ya harus bisa terlibat dalam diskusi ya. Apakah yang bentuknya debat ya? Mungkin debat itu terkesan sedikit intimidatif ya. Seolah-olah kita so wise itu ya menyatakan pendapat. Enggak sebenarnya ya, dan itu sah-sah saja selama kalian punya dasar-dasar yang kuat ya, pendukung data-data pendukung yang kuat ya. Coba deh gabung di komunitas ya sesuai dengan tadi interest kalian, atau di forum-forum seperti X ya, seperti itu. Kemudian juga ini tidak kalah penting ya Sobat Akses, coba deh dilatih untuk menuliskan ya dalam bentuk tulisan berupa esai atau karya tulis. Nah ini keren nih ya, dan pasti menunjang studi kalian dimanapun, di bidang apapun ya. Kalau sudah terasah, karena kan harus terstruktur ya, kalau cuma ngobrol kan bisa agak ngalor ngidul ya, tapi kalau udah dalam bentuk tulisan itu pemikiran logis kalian akan begitu jelas dan terstruktur. Nah itu baru keren. Oke, itu caranya mengembangkan. Makanya ya ilmuwan filsuf yang sudah ya kita tahu ya, bapak filsuf dunia itu selalu punya quote yang keren sekali nih, menggambarkan tentang penalaran logis ini ya. Aristoteles menyatakan man is the only animal capable of reasoning ya. Reasoning itu tadi penalaran, though many others like chimpanzees or dolphins possess the faculty of memory and instruction in common with him. Jadi
Memang binatang itu juga bisa berpikir cerdas, cuman tidak punya kemampuan logika. Itu, ya. Misalkan burung gagak itu pintar sekali, dia bisa membuat alat, tapi dia tidak bisa menggunakan logikanya untuk menalar. Ya, kita nggak bisa berdebat kan sama simpansi. Ya, oke. Yang terakhir, sobat akses, ya semoga masih ya semangat menyimak nih. Nah ini dia nih, kenapa ini penting? Ya, nggak jauh-jauh karena di Bimbel Akses ini kan kita selalu melatih kalian untuk mengembangkan ya kemampuan ya verbal, numerik ya, yang disebut literasi, kemampuan kuantitatif, matematika itu dasarnya, landasannya adalah ini ya, kemampuan dasar ini. Itu juga kenapa di ujian-ujian UTBK, tes bakat skolastik, tes potensi akademik ini selalu muncul ya, yang berupa penalaran ini ya, penalaran umum. Apapun namanya kadang beda-beda ya, tapi dia selalu diujikan. Oke, itu kenapa dia sangat penting. So what's next ya? Ini tadi kesimpulannya ya. Ini keterampilan fundamental yang harus menjadi fokus utama. Nah, sayangnya tadi Angka bilang jarang dilatih di sekolah. Makanya yuk di sini kita bahas bareng-bareng ya. Ini penting untuk masa depan akademis kalian. So what's next? Kita akan lanjut ya. Nanti kita buat seri ya. Itu ada 3 tahap video. Yang pertama kita akan bahas metode-metode pengambilan tadi itu kesimpulan logis ya, berupa metode induktif, deduktif. Ya, kalian sudah pernah dengar pastinya ya, di format-format ujian ini selalu muncul. Kemudian tahap kedua, kita akan bahas modus. Ya, modus ini adalah pola yang berulang dalam pengambilan simpulan logis. Ya, ada ponens, tollens, silogisme, dan seterusnya ya. Akan kita bahas di video yang kedua. Dan yang ketiga nanti kita akan bahas aplikasinya di dunia sehari-hari ya, yang baik yang berbentuk teks ya, verbal, dan yang ada datanya. Sering kan di ujian ada berbentuk teks singkat, kemudian ada data, dan kita harus mengambil simpulan logis ya, apakah simpulannya lemah atau harus diperkuat, itu kita pelajari. Oke, karena pada akhirnya nanti goalsnya ada di bawah sini ya, itu kita akan bisa menggunakan keterampilan ini untuk mengevaluasi ya, apakah posisi itu udah benar, pembentukannya valid, premis-premisnya cukup, dan seterusnya. Kemudian kita juga akan melatih bentuk-bentuk soal inferensi, tadi penarikan simpulan, apakah sesuai dengan informasi atau data di wacananya, teksnya, apakah ini ada misalkan disebutkan data baru gitu ya, itu akan melemahkan atau memperkuat ya, bentuk kedua. Dan bentuk ketiga nanti latihan soalnya adalah penalaran kualitatif ya, kuantitatif itu ada hubungan jumlah, urutan ya, dan juga mengolah data tadi ya, ada grafik kah, tabel bentuknya. Oke, tambah seru kan? Nah, so stay tune ya di Ngulik with Akses ya, kita akan bahas di video-video podcast selanjutnya ya, dan juga pembahasan soal. Itu dulu yang Angka ingin bahas di video kali ini. Semoga memberikan gambaran yang cukup lengkap ya, cukup mendasar dulu ya, supaya nanti kita nggak berpanjang-panjang lagi tuh bahas argumen itu apa, premis itu apa. Ini nih, kalian kalau lupa nanti lihat lagi video ini ya, disimak lagi. Oke, kita akan lanjut nanti di diskusi yang lebih kritis dan mendalam. Ngulik KPU with Akses.